Bismillahirrahmanirrahim. 20 April 571 Nabi lahir waktu fajar jelang subuh. Orang menyebutnya dengan tahun gajah sebab Abraha mau hancurkan Ka'bah, membawa pasukan menunggang gajah. Ribuan pasukan menyerbu Mekah, mereka dihancurkan burung ababil, dilempar batu dari neraka Sijil. Hari Senin tadi lahir sang Nabi, 12 Rabiul Awal yang suci. Wafat dan hijrah sama juga harinya, hanya berbeda tahun dan masanya. Jarak kelahiran Nabi kita dengan kelahiran Nabi Isa sang utusan 571 tahun. Perlu kita catat anakku yang santun. 1716 jarak Nabi Isa dengan Nabi Musa, 545 jarak Nabi dan Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam 3322. Dari Nabi kita ke Nabi Adam 6155. Bisa merangkak usia 3 bulan, bisa berjalan usia 6 bulan, masih berbicara 9 bulan. Di beda jantungnya umur 7 tahun, umur 2 bulan wafat ayahnya, umur 6 tahun wafat ibundanya, umur 7 tahun di beda jantungnya 12 tahun dalam ke Syria. Perang Hijr umur 20 tahun, dilamar Khadijah 25 tahun, renovasi Ka'bah 35 tahun, diangkat Rasul 40 tahun, Isra Mi'raj umur 25 ke Syria lagi, berdagang barang tak pernah merugi. Milik Khadijah kelak jadi sang istri bersama Maisarah yang baik hati. Khadijah Al-Kubra lalu jatuh hati, melamar Nabi ingin jadi istri. Lalu lahirlah Sayyidah Fatimah, putri Nabi yang bergelar Az-Zahra. Nabi lahir dalam keadaan yatim, ditinggal ayahnya saat bunda hamil. Lahir sudah berhitan dan bercela, bersujud bertanda jadi Nabi kelak. Kelahiran Nabi menjadi rahmat, robohkan berhala sesembahan sesat, api sesembahan majusi mati. Raja-raja zalim banyak yang mati. Tumbuhan berbuah bunga mekar, pohon mati jadi kembali segar. Hujan turun langit menjadi jernih, burung-burung berkicau merdu sekali. Kelahiran Nabi ajaib sekali, pohon mati bisa tumbuh kembali. Malaikat kemenangan bertasbih, alam raya bertasbih bersuka hati. Nabi lahir melalui operasi tanpa darah nifas sama sekali. Itulah petanda kesucian Nabi, manusia suci kekasih ilahi. Ummu Abdurrahman bin Auf
dihadirkan. Tubuh Nabi berbuat dari cahaya, di bawah mentari tak ada bayangnya. Lalat tak berani menyentuh kulitnya, berbau wangi keringat dan ludahnya. Bibir rapat seperti bunyi mim mati, hidung mancung laksana alif berdiri. Alif indah layaknya terbalik, tanpa lupa gagah berakhlak baik. Sepanjang hayat tak pernah ikhtilam, hati tak tidur meski mata terpejam. Kulit putih indah kemerah-merahan, jika tertawa cukup hanya tabasam. Setiap muslim wajib tahu nasabnya, Abdullah bin Abdul Muttalib ayahnya, Hashim bin Abdil Manaf, Qusay bin Kilab, bin Murrah bin Ka'ab, bin Lu'ay bin Ghalib, bin Malik bin Zaid Amir bin Hana, salah satu putra Nazar, keturunan Ismail putra Ibrahim, Salamullahi wa alaihi wassalam. Fatimah binti Ahmad al-Makhzumi, nama nenek tercinta dari sang Nabi, dari suku Quraisy, suku yang terpilih, suku termulia di kota ini. Ibunda Nabi Sayyidah Aminah, putra Wahab yang bergerak zuriyah, empat taman Nabi dari ayahnya, Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, Hamzah. Fatimah bintul Wasiyah, Bari'ah, Salma, Laila, dan Dala, dan Atika, Baro'ah, Wana, Salma, Saudah, Muhammad, nama-nama nenek dari Rasulullah. Putra putri Nabi 7 jumlahnya, Sayyid Qasim, Abdullah, dan Fatimah, Ummul Kulsum, Zainab, Ibrahim, Ruqayyah, Sayyid Thohir, semoga dapat berkahnya. 3 putra Nabi sudah wafat saat masih kecil, tinggal putri yang 4, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah. Cucu Nabi hanya dari Fatimah, cucu Nabi dari Ali dan Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain namanya. Sayyidina Husain dibunuh Yazid, anak Muawiyah, mendapat laknat. Ibu susu Nabi Halimah Sa'diyah, perempuan Bani Sa'ad yang mulia. Sejak asuh Nabi mendapat berkah, kambing banyak keluarkan susunya. Memang sudah jadi budaya di sana, anak lahir diasuh ibu susunya. Anak kecil diasuh di pedesaan, karena kota penuh kemaksiatan. Ini juga agar anak mandiri, pemberani, dan berbudi pekerti, kerja keras, jujur, juga berbakti, bisa kita tiru untuk buah hati. Ummu Aiman, wanita yang mulia, juga pernah menjadi pengasuhnya. Oleh sang Nabi dimuliakannya, tak berbeda dengan ibu lainnya. Ketika diajak berdagang ke Syam, pendeta
penyayang. Tak menjawab jika Nabi dicela, tak membalas jika disakitinya. Tidak dendam pada musuh-musuhnya, memaafkan yang akan membunuhnya. Tapi jika agama yang dihina, musuh lumpuh karena amarahnya. Amar ma'ruf nahi munkar prinsipnya, tak takut meski nyawa taruhannya. Menjahit sendiri kaos kakinya, menghormati istri dan putra-putrinya. Zaid bin Harithah pembantu rumahnya, dianggap seperti anak kandungnya. Mencintai fakir, miskin, janda, yatim, bekas minuman orang beliau minum. Hidup sederhana meski sangat kaya, gunung Uhud jadi emas ditolaknya. Nabi dianugerahi derajat tinggi karena ia paling rendah hati. Tak ada sedikit pun rasa bangga meski namanya terkenal di sana. Hanya mengaku sebagai anak yatim saat Allah tanya gelar kehormatan. Nabi lainnya menjawab dengan jujur, akan angkat kehormatan dan gelar. Derajat Nabi tinggi di sisi Allah, paling dicintai dan sangat terkasih. Dengan takdim hanya mengaku yatim, dengan alat itu Allah pun kagum. Beliau tak pernah mencela makanan, hanya mengambil yang sudah disuguhkan. Dengan 3 jari suapkan makanan, tak malu makan bersama gelandangan. Tiap hari menyuapi orang buta, pengemis Yahudi di pasar sana. Sambil disuapi Yahudi mencela, Muhammad gila, penyihir, pendusta. Pergi ke Masjidil Haram diludahi, saat sujud dilempari dengan tali. Saat pelakunya sedang sakit parah, Nabilah yang pertama menjenguknya. Surah mengejar Nabi saat hijrah, hendak membunuh Nabi dengan pedangnya. Kudanya jatuh, surah bergulingan, dimaafkan pedangnya dikembalikan. Nabi diberi hak untuk berdoa seperti Nabi lain sebelumnya. Lalu diambil demi kita umatnya, kelak di mahsyar akan dipergunakan untuk memberi syafaat buat kita agar selamat di alam mahsyar sana. Nabi menolak diberi kemewahan agar kita tak ada yang kelaparan. Tiap malam Nabi menangisi kita, mohon dibebaskan dari neraka. Doa Nabi itu telah dikabulkan, buat kita neraka diharamkan. Nabi adalah makhluk paling dermawan, meski di rumahnya tak ada makanan. Sehari makan, 3 hari tak makan, agar kita tak sampai kelaparan. Nabi memohon agar semua umatnya tak setuju yang disisa di neraka. Semua kejayaan telah ditolak, agar kita sejahtera selamanya. Aku adalah ayah paling pengasih, aku ini saudara kandung kalian. Itu kata sang Nabi yang terkasih kepada kita umatnya sekalian. Saat hendak wafat kita yang diingat, untuk jaga perempuan dan sholat. Kita ini dirindukan oleh Nabi, kita ngisi, disayangi, dicintai. Tiap Kamis amal perbuatan kita ditunjukkan pada Nabi catatannya. Jika baik amatlah disyukurilah, jika buruk
perintah